Yang kekasih di dalam nama Yesus, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah pernah kita dengarkan, mungkin dari hamba-hamba Tuhan yang lain, atau mungkin juga dari saya pribadi. Pada saat siang hari ini, saya ingin menceritakan tentang satu kisah kejadian yang bagi saya ini teramat aneh sekali, yaitu dua murid yang berjalan menuju Emmaus, di mana Emmaus itu dengan Yerusalem kira-kira sekitar 11 km jaraknya. Dan mereka berjalan, saudaraku, kedua murid ini, dan mereka berbincang-bincang. Dan mereka memperbincangkan satu peristiwa yang pada saat itu memang lagi booming di antara masyarakat sekitar, yaitu tentang Kristus yang bangkit dari antara kematian. Nah, sewaktu mereka berbincang-bincang satu dengan yang lainnya, maka pada tengah-tengah perjalanan itu, maka Yesus sendiri datang menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, apa yang saudara perbincangkan? Apa yang kalian perbincangkan? Nah, saudaraku, waktu Yesus datang kepada mereka berkata, apa yang saudara perbincangkan? Maka mereka berkata, adakah kamu salah satu dari antara orang-orang di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa ini? Nah, waktu Yesus datang menghampiri mereka, kita katakan pada ayat yang ke-15-16, maka mereka tidak mengenali Yesus. Ini yang saya maksud, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh. Bagaimana Yesus datang menghampiri mereka, tetapi mereka tidak mengenali sama sekali. Bahkan kata firman Tuhan, ada yang menghalangi mata mereka. Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan holding, tetapi bahasa Yunani ditulis dengan krateo. Sesuatu yang memegang mata mereka, sesuatu yang menutup mata mereka, kata firman Tuhan dalam bahasa aslinya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ini adalah sesuatu yang aneh. Karena Yesus waktu itu tidak lagi ngeprank orang itu, bukan. Yesus juga tidak sedang menampilkan sesuatu penampilan yang berbeda. Dia tidak sedang mengatur posisi perbicaraan, perkataannya, pribadinya, sosoknya, sesuatu yang berbeda, supaya nanti akan saya perlihatkan kepada mereka apakah mereka tahu mengenal saya. Bukan. Yesus datang apa adanya, saudaraku. Tidak mengganti identitasnya, tidak mengganti rupanya, tidak mengganti seluruh potensi yang dia punya. Dan ini, saudaraku, mereka tidak mengenal. Ini bukan oleh karena Yesus yang salah. Alkitab katakan oleh karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudaraku yang kekasih, bukankah baru 4 hari yang lampau mereka sedang mengadakan perjamuan? Bukankah beberapa hari yang lampau mereka sedang mengadakan kunjungan ke rumah Lazarus? Bukankah waktu itu mereka juga menyaksikan Yesus memberikan mereka makan, bahkan ada sisa dan mereka kumpulkan? Bukankah mereka beristirahat bersama-sama, naik perahu bersama-sama, mereka kesana kemari bersama-sama? Dan itu bukan waktu yang lampau. Kalau umpamanya teman kecil kita sudah tidak ketemu 30 tahun, ini kita bisa, oke lah, manusia biasa. Sudah ada perubahan, yang dulu dia kecil, putih, sekarang hitam, dan rambutnya dulu mungkin keriting, sekarang mungkin sudah diluruskan. Kita bisa tidak mengenal. Tetapi Yesus datang pada waktu itu, tidak dikenali mereka. Bukan karena Yesus membuat satu penampilan yang berbeda, bukan. Persoalannya bukan pada diri Yesus, tetapi pada diri daripada murid-murid itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, jika mereka bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama, naik perahu bersama-sama, ke sana kemari bersama-sama dengan Yesus, tetapi hanya 4 hari, katakan 3 hari, mereka tidak mengenali Yesus lagi. Adakah potensi ini ada dalam diri setiap orang percaya?
Kalau murid-muridnya bisa tidak mengenali Yesus, adakah kemungkinan saudara juga tidak mengenali Yesus dalam hidup saudara? Atau apakah engkau bisa memastikan semua perkara-perkara yang kau kerjakan sekarang ini merupakan satu perkara on the track di dalam Kristus, satu perkara perbuatan perencanaan yang memang Kristus ada di dalamnya, atau Kristus yang merencanakan itu dalam hidup saudara? Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, jangan terlalu percaya diri saudaraku. Karena kalau murid saja yang sudah bersama-sama dengan Yesus, melihat tampang wajah Yesus, mendengarkan suara Yesus, melihat semua perkara-perkara yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi saat Yesus datang hanya berselang 3-4 hari saja, mereka tidak mengenali Yesus yang ada di hadapan mereka. Saudaraku, kalau ada orang Kristen yang terlalu yakin berkata, aku kenal, aku percaya, aku tahu semua perkara-perkara Kristus, saya mau katakan kepada saudara, jangan terlalu jumawa saudara. Para murid tidak mengenali Yesus. Dan saudaraku yang kasih di dalam nama Yesus, kenapa para murid, katakanlah kedua murid ini tidak mengenali Yesus? Ada penyakit sindrom unbelief, sindrom ketidakpercayaan di hati para murid ini saudara. Karena Alkitab katakan mereka sedang berdiskusi. Dan saudara tahu apa yang mereka diskusikan tentang kebangkitan Kristus? Ini benar atau hoax? Is it true or lie? Ini adalah sesuatu yang bohong atau sesuatu yang benar? Mereka tidak tahu, dan itu yang mereka diskusikan. Mereka berjalan sampai beberapa kilometer perjalanan. Mereka saling satu dengan yang lain berkata, apakah itu benar, apakah itu benar? Dan waktu itu Yesus bertanya, kalian berdiskusikan apa? Berdiskusi tentang apa? Saudaraku, dari pembicaraan itu jelas sekali bahwa mereka adalah kategori dari golongan tidak percaya akan peristiwa itu. Pada ayat-ayat, coba saya bacakan supaya saudara nanti tahu apa yang mereka bicarakan. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menjalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dan ayat selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi ini diskusi antara golongan yang percaya dengan yang tidak percaya. Dan kedua murid ini salah satu dari golongan yang tidak percaya. Mereka berkata, memang ada perempuan-perempuan dari kalangan kami yang menyaksikan bahwa kubur itu kosong, tidak ada di sana tubuh Kristus. Tetapi mereka tidak melihatnya. Memang ada malaikat-malaikat yang berkata bahwa ia hidup, Kristus Yesus hidup, tetapi mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa menunjukkan mana tubuh Yesus. Dan saudaraku yang kekasih, Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus,
Antara tidak mengetahui dan tidak percaya, ini paralel saudaraku. Antara percaya dan tahu itu paralel. Tetapi antara tidak mengetahui dan tidak percaya, ini juga paralel saudaraku. Dan apa yang terjadi kepada dua murid ini? Mereka ini tidak percaya. Sehingga waktu Kristus ada di sana di depan mereka, mereka tidak bisa melihat siapakah dia itu. Saudara, aku kekasih di dalam nama Yesus. Berbahaya jika anak Tuhan tidak tahu perbuatan Kristus dalam hidup rumah tangganya. Berbahaya jika anak Tuhan tidak tahu perbuatan Kristus dalam pribadinya. Apa rencana Kristus dalam pribadinya? Jangan-jangan ada anak, jangan-jangan ini bukan dari Kristus. Apakah ini dari Kristus? Jangan-jangan ada persoalan, apakah ini dari Kristus? Apakah ini dari setan? Jangan-jangan pemuda-pemudi ini mau mencari pasangannya, mereka pun bingung. Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini dari hantu? Semua kita serba bingung, semua saudara serba bingung. Karena apa? Karena saudara tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan. Sehingga saudara tidak melihat perbuatan Tuhan, tidak melihat pekerjaan Tuhan, tidak melihat rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan ini yang terjadi kepada para murid itu. Saudaraku yang kekasih, berbahaya saudaraku. Oleh sebab itu, semua anak-anak Tuhan harus belajar mengenal Kristus. Paulus berkata kepada orang-orang Filipi, pada Filipi pasal yang ke-10 kalau tidak salah, dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dalam kebaktian dan kebangkitannya. Jadi Paulus berkata, aku rindu dan yang kuharapkan, yang kuingini, yang kukehendaki adalah mengenal Kristus. Saudaraku sebagai anak Tuhan, jangan dulu langsung kau mengendaki rumah besar, mengendaki mobil, mengendaki ini dan itu. Pertama sekali yang kau kehendaki, yang kau rindukan adalah kenali Kristus dalam hidup saudara. Tidak ada artinya harta di dunia ini jika engkau tidak mengenal Kristus. Tidak ada artinya apapun yang kau miliki saat ini jika engkau tidak mengenal Kristus. Tetapi jika engkau mengenal Kristus, jika engkau mengenal Dia, jika engkau menerima Dia, maka itu adalah harta yang paling berharga, melebihi daripada apapun. Sehingga Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Adakah di antara kita yang saat ini rindu mengenal Tuhan lebih dalam? Adakah di antara kita yang saat ini rindu mengenali pribadi Tuhan lebih jauh lagi? Supaya apabila engkau mengenali Tuhan lebih dalam, maka engkau pasti tidak akan tersesat. Maka perjalananmu di bumi ini sampai nanti perjalananmu ke sorga, tidak ada sesat apapun saudaraku. Karena kau sudah mengenal jalan itu. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui aku, kata firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengenali jalan itu, maka engkau akan tersesat dan tidak sampai ke rumah Bapa. Kau punya mobil banyak, rumah banyak saudaraku, tidak akan bisa dikonversi, tidak akan bisa menyuap Tuhan, tidak akan bisa menyuap malaikat-malaikat supaya ditunjukkan jalan itu kepada saudara. Malaikat akan berkata, hanya Yesus jalan, tidak ada saya. Apa yang kau kerjakan supaya menyuap mungkin semua malaikat-malaikat di surga, supaya diterima semua suapmu, supaya kau masuk surga, supaya kau mengikuti jalan itu? Malaikat akan berkata, tidak ada jalan apapun termasuk saya, hanya Dia. Tetapi Kristus tidak saudara kenal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, para murid ini saudaraku, waktu mereka tidak mengenali Dia, tidak mengenali Kristus saudaraku, maka Kristus pertama sekali membimbing mereka lewat firman Tuhan. Alkitab katakan, maka Ia menerangkan, to interpret, menafsirkan, menjelaskan tentang Dia dari seluruh kitab suci, kata firman Tuhan. Baik kitab Musa, baik semua kitab-kitab Nabi yang pada saat itu ada di hidup mereka.
Makanya saudaraku, supaya engkau mengenal Kristus, maka saudara harus belajar intensif, sungguh-sungguh mau belajar tentang firman Tuhan dengan benar, saudaraku. Tidak berlaku lagi di sini hanya sekali seminggu belajar firman Tuhan. Tidak berlaku lagi di sini hanya sekedar saja baca-baca belajar firman Tuhan. Kalau sekali seminggu, kalau sekedar kau baca, kau tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Itu sebabnya Kristus mengajarkan mereka kata firman Tuhan. Coba dibaca ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-25 atau ayat yang coba saya akan baca, saya cari ayat ke-27. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi supaya para murid ini mengenal siapa dirinya, maka dia tidak berkata akulah Kristus, tidak. Tapi dia jelaskan dulu tentang Kristus lewat kitab Musa, lewat kitab nabi-nabi, seluruh kitab suci yang pada saat itu sudah ada. Maka seluruh kitab suci itu diterangkan, dijelaskan oleh Kristus kepada mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, belajar teologi yang sebenarnya bukan supaya mendapat gelar, tapi belajar teologi sebenarnya supaya saudara memahami firman. Belajar teologi sebenarnya bukan sesuatu prestisius, tetapi belajar teologi adalah suatu kebutuhan. Belajar teologi bukan sekedar gaya-gayaan, saudara, tetapi belajar teologi supaya kau benar-benar sungguh-sungguh tahu dan menerima, memahami Kristus dalam hidupmu. Oleh sebab itu maka Kristus tahu, maka diterangkan dirinya lewat kitab ini, lewat kitab itu. Semua kitab itu saudaraku waktu perjalanan, sehingga saya katakan bahwa di sini Kristus sedang mengajarkan mata kuliah kristologi kepada mereka secara intensif. Saya nggak tahu berapa SKS, tetapi Alkitab berkata dari mulai kitab Musa sampai semua kitab nabi-nabi sebenarnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu yang harus kita terima. Makanya ganti sekarang pola hidupmu, ganti sekarang kebiasaanmu. Kalau saudara biasa menonton drakor, maka kau kenallah yang namanya Lee Min Ho, kau kenallah yang namanya si Bachchan, kau kenallah yang siapa lagi itu ya. Pasti muda-mudi kenal, ibu-ibu muda pasti kenal. Tapi waktu kita tanya siapa si Filipus? Siapa si Filipus ya? Si Filipus dan terdahulu Alkitab. Alai si Bachchan terdahulu. Oleh sebab itu saudaraku, ganti pola hidupmu, mindsetmu ganti. Sekarang saudara tidak boleh tidak, harus belajar secara intensif. Jangan mau gadaikan imanmu kepada pendeta. Jangan mau gadaikan pemahamanmu kepada guru Injil. Jangan mau gadaikan pengertianmu kepada Kristus hanya kepada sintua saja. Jangan saudaraku. Karena saya terbatas, guru sintua juga terbatas. Tetapi saudara harus lebih banyak belajar. Lebih banyak menerima firman. Supaya saudara kenal itu jalan. Kalau saudara tidak kenal yang namanya jalan, makanya waktu Yesus menerangkan tentang dia mau terangkat ke surga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka oleh sebab itu janganlah kamu takut, maka kemana aku pergi, maka ke situ juga kamu pergi. Maka di antara mereka berkata, tunjukkanlah jalan itu kepada kami, guru. Loh, sudah selama ini kau bersama-sama dengan aku, masa kau tidak tahu di mana jalan itu? Beritahukan saja supaya kami ke sana. Mereka tidak tahu lewat bagaimana, lewat siapa, makanya mereka berkata, tunjukkanlah jalan itu. Ini satu pertanyaan yang sangat aneh dan ganjil.
Makanya di sana Yesus langsung kecewa, langsung lihat, loh kenapa kau berkata tunjukkanlah? Barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Saudaraku, kita perlu pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Yang kedua, kita katakan waktu mereka berbincang-bincang tentang firman Tuhan, maka hari sudah mulai gelap. Maka kedua murid ini memaksa Kristus untuk singgah di rumah mereka. Tidak sekedar basa-basi. Kalau orang Batak mungkin banyak basa-basinya. Jual mangga baju di taman katanya. Nggak hidup dah. Saya udah pernah begitu. Bah, jual mangga baju di taman. Makan dulu kita. Sudah dimasak katanya. Pas kita di situ baru cari-cari ayam. Bah, tadi katanya sudah dimasak. Tokit tuh masak kok katanya. Aduh, itu namanya basa-basi, saudara. Tapi mereka langsung mendesak Kristus, mendesak Yesus. Singgahlah, sudah malam ini. Nanti lanjutkan lagi, sekarang singgah dulu katanya. Ditulis kata-kata mendesak. Saudaraku yang kekasih, mereka mengundang Kristus dalam hidup mereka. Nah sekarang juga saya rindu supaya setiap orang tempat ini undang Kristus dalam hidup saudara. Dalam Yohanes pasal ke-14, Alkitab katakan bahwa ia memberikan roh kepada setiap orang yang menerimanya, dan roh itu katanya akan menuntun kamu kepada keseluruhan kebenaran. Jadi kita terima roh itu. Kita terima Kristus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam setiap pekerjaan kita. Kita buat dia menjadi kepala. Itu sebabnya diundang. Singgahlah, sudah larut malam ini. Mereka mendesak Kristus. Dan akhirnya Yesus masuk dan tinggal di sana, saudaraku, beberapa waktu lamanya. Saudaraku, saat ini saya mau katakan kepada saudara dan bertanya dan menantang saudara, apakah sudah ada Kristus diam dalam hidup saudara? Apakah ada Kristus bekerja dalam hidup saudara? Apakah selama ini kau mengundang Kristus dalam hidup saudara? Ataukah saudara hanya mengundang Yesus saat saudara susah? Mengundang Yesus saat saudara bermasalah? Mengundang Yesus saat saudara sakit? Mengundang Yesus saat saudara membutuhkan pertolongan? Mengundang Yesus saat saudara membutuhkan keamanan? Saudaraku, istilah mengundang di sana adalah kerinduan mereka untuk bersama-sama dengan Kristus. Bukan supaya ada sesuatu yang mereka dapatkan. Kalau saudara perhatikan, kedua murid yang menuju Emmaus itu, mereka tidak berpikir nanti akan saya dapatkan peroleh uang dari Bapak ini, saya akan peroleh yang namanya harta benda dari Bapak ini, saya akan memperoleh keamanan dari Bapak ini. Tidak ada sama sekali. Mereka mendesak Kristus masuk ke rumah mereka. Karena waktu mereka mendengarkan firman, perkataan-perkataan, penjelasan firman Tuhan disampaikan oleh Yesus, mereka tertarik akan firman itu. Mereka tertarik untuk penjelasan-penjelasan lebih dalam lagi. Maka mereka undang. Saudaraku, saat ini pun saya rindu kita semua mengundang Kristus dalam hidup rumah tangga kita, amin. Kita undang dia dalam hidup usaha kita. Kita undang dia dalam studi kita, dalam setiap aspek hidup kita. Undang Kristus. Undang Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga adalah, coba baca Lukas 24 ayat 30-31. Lukas 24 ayat 30-31. Coba dibaca Lukas pasal 24 ayat 30-31. Demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi waktu Kristus mau melakukan pelayanan perjamuan kudus dan mereka menerima perjamuan itu, saudaraku, maka waktu itulah mereka mengenal dia. Jadi ada 3 rentetannya. Yang pertama, mereka mendengarkan firman secara intensif. Yang kedua, mereka mengundang Kristus dalam hidup mereka. Yang ketiga, mereka melakukan perjamuan kudus.
Kalau dalam Yohanes katakan, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, maka ia adalah milikku dan aku milik mereka, dan aku tinggal dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saat saudara melakukan perjamuan kudus secara iman, maka darah Yesus mengalir dalam hidup saudara, daging Yesus mengalir dalam tubuh saudara, dan menjadi bersatu dengan saudara. Dan kuasa Allah turun atas saudara, kekuatan Allah turun atas saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, waktu para murid mengadakan itu, dan Kristus di sana membagi-bagikan roti setelah dia mengucap syukur atasnya, maka terbukalah mata mereka. Terbuka mata mereka. Tadi mata mereka tertutup. Setelah ketiga hal ini dilakukan, maka terbukalah mata mereka. Saudaraku, saya tidak tahu apakah di antara kita ini masih tertutup matanya, terbuka matanya. Tapi saya rindu semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini tetap terbuka mata kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketiga hal ini jangan sampai kau lalaikan. Beberapa tahun yang lampau, waktu saya mengadakan perjamuan kudus di gereja asal saya, ada seorang perempuan, dia seorang Pentakosta asli, belajar teologi juga di STT Keruso, tempat saya dulu mengajar. Waktu saya mengadakan perjamuan kudus, saya menyodorkan kepada dia roti dan anggur, tapi dia menolak. Saya langsung susulkan dalam hati saya, dia menolak perjamuan kudus. Hanya karena apa, saudaraku? Setelah selesai, saya datang kepada dia, kenapa kau menolak perjamuan kudus? Dia bilang begini, di kampung kami tidak ada perjamuan kudus sekali sebulan. Berapa kali dilakukan? Sekali setahun. Nah saudaraku, ternyata dia mengadakan perjamuan kudus karena liturgi, karena budaya, karena kebiasaan, karena aturan gereja. Celakalah kita melakukan perjamuan kudus karena liturgi, karena budaya, karena aturan gereja, itu celaka saudara. Tapi kita melakukan perjamuan kudus ini karena perintah Tuhan. Perbuatlah ini sebagai untuk mengingat akan aku, kata firman Tuhan. Sehingga waktu kita mengadakan perjamuan kudus, bukan karena budaya, bukan karena kebiasaan, bukan karena aturan gereja, tetapi itu karena firman Tuhan. Dan karena setiap perjamuan kudus itu ada kekuatan, kuasa di dalamnya.